Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaiful Adnan, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Dalam video singkat ini akan merangkum dua topik penting dari mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Materinya yaitu pasar valuta asing dari sesi 3 dan sistem keuangan non-bank dari sesi 9. Mari kita mulai. Pertama yaitu apa itu pasar valuta asing? Valuta asing, falas atau forex, merupakan mata uang yang menjadi alat pembayaran sah di negara lain. Pasar falas merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing antar negara. Menurut Madura pada tahun 2000, pasar falas memfasilitasi transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Kemudian tarif pertukaran mata uang disebut kurs valuta asing atau foreign exchange rate. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pokok dan pelaku pasar falas. Fungsi pokok antara lain untuk mempermudah pertukaran dan transfer dana antar negara. Yang kedua, memfasilitasi transaksi kredit internasional. Dan yang terakhir, memungkinkan hedging untuk kurangnya risiko kurs. Pelaku utamanya yaitu perusahaan sebagai ekspor-impor, kemudian individu untuk konsumsi dan spekulasi, kemudian bank umum dan broker, selanjutnya pemerintah dan bank sentral, dan terakhir yaitu spekulan dan arbitrator. Kemudian mata uang dan jenis transaksi falas. Ada 7 mata uang utama yang paling banyak diperdagangkan di dunia, yaitu dolar AS, pound sterling Inggris, euro, Swiss franc, yen Jepang, dolar Australia, dan dolar Kanada. Transaksi falas sendiri terbagi 3 jenis transaksi, yaitu transaksi spot dengan penyerahan 2 hari kerja, kemudian transaksi swap yang menggabungkan beli jual tunai dan tunggak secara simultan, dan transaksi forward dengan penyerahan di masa mendatang. Sekarang beralih ke topik kedua, yaitu sistem keuangan non-bank dari sesi 9. Yang pertama yaitu pengertian dan peran LKBP. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBP adalah badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan produktif. Perannya penting, yaitu membantu meningkatkan produktivitas dunia usaha, kemudian memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan kerja. Bedanya dengan bank, LKBP pada umumnya hanya fokus pada penyaluran dana, bukan menghimpun simpanan seperti bank. LKBP hadir dalam banyak bentuk, yaitu yang pertama, perusahaan asuransi yang menanggulangi risiko kerugian nasabah melalui pembayaran premi. Kedua, dana pensiun seperti Taspen yang mengelola manfaat pensiun. Ketiga, koperasi sebagai simpan pinjam yang menghimpun dan meminjamkan dana ke anggotanya. Dan keempat, pasar modal, yaitu tempat jual beli saham dan obligasi untuk pembiayaan jangka panjang. 4 jenis LKBP lainnya. Yang kelima yaitu perusahaan anjak piutang yang membiayai usaha dengan membeli atau mengalihkan piutang. Kemudian modal ventura yang membiayai perusahaan baru lewat penyertaan modal. Yang ketujuh, pegadaian yang memberi pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Dan kedelapan, leasing atau sewa guna usaha, pembiayaan barang modal dengan pembayaran berskala. Kemudian salah satu instrumen non-bank yang populer adalah reksadana. Reksadana yaitu wadah pengelolaan dana investor untuk diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian 3 unsur pentingnya yaitu yang pertama, kumpulan dana masyarakat, yang kedua, portofolio efek terdiversifikasi, dan yang terakhir yaitu manajer investasi sebagai pengelola. Kekayaan reksadana disimpan di bank kustodian yang independen dari manajer investasi. Bentuk hukum di Indonesia yaitu perseroan terbatas atau PT Reksadana dan kontrak investasi kolektif KIK. Sebagai kesimpulan, pasar valuta asing menjembatani
kebutuhan mata uang asing untuk perdagangan, investasi, dan proteksi risiko nilai tukar. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank melengkapi peran perbankan dan menyalurkan dana ke berbagai sektor seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan pasar modal. Keduanya adalah pilar penting yang saling melengkapi dalam sistem keuangan kita. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.